kembali lagi di Pokepo Podcast Kepo. Sore yang mendung ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ada yang pernah bertemu di jalan mungkin, atau udah pernah ngopi, atau dulunya sekelas, ya kan? Gimana kabar hari ini ya? Alhamdulillah semuanya. Apa kabar Kakak Arifah? Kabarnya alhamdulillah hari ini baik ya. Iya, mendung di sini Iya. tadi. Baru pertama kali hujan di Jombang guys hari ini. Agak gerah juga ya. Iya, agak gerah juga. Ya, alhamdulillah baik, semuanya lancar. Gimana tadi perjalanan dari rumah ke sini? Apa mungkin macet atau? Nggak macet sih, cuman agak becek aja. Oh iya, ya. becek hujan. Maklum guys, Iya. biasanya Jombang panas mataharinya udah dulu. Cuma sore ini hujan, alhamdulillahnya. Boleh nih teman-teman yang belum kenal sama Nimia boleh perkenalan dulu, biar kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Iya, jadi perkenalkan saya Royatul Islamia. Kebetulan di sini saya menjadi narasumber untuk tugas KPI ya. Iya. Tugas KPI kali ini. Oke, teman-teman yang belum tahu Nimia ini sebenarnya orang mana sih? Atau kelahiran berapa sih Ning? Atau Boleh dirahasiain aja nggak itu? Oh iya, boleh deh, boleh. Mungkin tanggal lahirnya bisa nih, siapa tahu ada yang secret admirer-nya mau ngasih kado kan ya. Ya kebetulan nih saya zodiak yang paling dibenci sih ya kayaknya sama semua zodiak. Jadi saya itu lahir di tanggal 24 Mei. Jadi saya Gemini. Oh iya. Asal saya Jombang asli kok. Oh iya, kebetulan saya juga Gemini. Iya. Berarti ini harusnya podcast Gemini, guys. Ini bukan Pokepo, harusnya ini podcast Gemini. Zodiak terrefleks. Iya, Katanya padahal enggak sih. Enggak ya. Enggak loh. Kita baik. Iya, berarti kalau yang salah mah mereka aja ya. Oke. Iya. Kembali ke topik. Gimana nih bisa disebutkan perjalanan pendidikannya Nimia nih? Perjalanan pendidikan sebenarnya selama ini saya di Jombang aja sih, kecuali SMA. SMP sampai lulus SMA itu saya di Jepara. Jadi dulu saya di sebelah sini, MI, TK Al-Khairiyah, MI-nya sebelah, SMP SMA di Jepara, Amsilati, kemudian kuliah di Unhas. Wow, ayo para alumni Amsilati, apakah ada yang pernah kenal juga Iya, di iya. sana? Katanya banyak sih yang di Unhas, tapi Oh iya. Oke, jadi kenapa nih hari ini Nimia diundang ke podcast ini? Ada yang Kenapa tahu tuh? nggak? Ayo, apa ya? Kan Nimia ini jadi talent atau konten kreator di Jombang nih. Gimana sih ceritanya kok bisa tertarik atau masuk ke dunia itu, Nimia? sebenarnya itu bener-bener nggak sengaja ya, nggak sengaja sama sekali. Jadi ceritanya itu waktu dulu itu lulus SMA kan kuliah di Unhas. Oh, Habis itu memang lagi pengen cari pengalaman aja, kerja, terus biar lebih tahu aja sih dunia luar itu seperti apa sih, yang harus dihadapi ketika kita hidup itu seperti apa sih gitu. Akhirnya waktu itu memang ada orang yang butuh menjadi shopkeeper di salah satu store merchandise Info Jombang. Ternyata itu punya Info Jombang. Kemudian waktu itu nggak sengaja yang punya info itu, tim info itu lagi nyari talent. Habis itu waktu itu butuhnya itu cewek. Kebetulan banget habis itu disuruh coba deh gitu. Pas coba kok ketagihan. awalnya coba-coba, terus ternyata ketagihan nih. Gimana nih? Jadi tuh awalnya itu nyoba, habis itu tuh kayak sebenarnya lebih ke setelah emang bikin konten. Awalnya itu podcast dulu, nyoba podcast, habis itu nyoba ditarik ke talent. Nah, setelah bikin video pertama kali itu lah kok engagement-nya lumayan bagus. Karena apa, yang pertama sih sebenarnya memang store-nya baru di pinggir jalan. Jadi kan banyak yang pengen tahu. Iya. Terus habis itu waktu itu juga mungkin cewek juga yang bawa itu. Sebelumnya kan cowok lebih atraktif ya. Iya, terus habis itu akhirnya terus sampai sekarang gitu. Selama menjadi talent atau punya pengalaman baru itu, apa yang kira-kira paling relate nih di kehidupan sehari-hari? Gimana tuh maksudnya
Maksudnya kayak Yang kayak gimana nih relate-nya? Banyak nih. oh boleh di-spill satu-satu kalau banyak. Yang apa dulu nih? Selama kayak jadi content creator itu kayak misal sehari-hari nih sebelumnya kalau di jalan ya udah biasa-biasa aja, terus ketika jadi content creator baru jalan berapa meter nih bisa di rumah udah ada yang nyapa, oh itu Nikmia yang ini ya yang jadi talent di Info Jombang gitu. Misal kayak gitu nih, seri apa aja. Untuk sampai sekarang mungkin belum yang terlalu gimana sih. Mungkin kan juga masih baru juga ya. Iya. Masih baru jalan setahun ini. Toh juga memang di sini saya sendiri masih belajar untuk aktif di sosial media. Media. Karena apa? Karena sebelumnya itu memang basicnya anak pondok kan diem ya. Terus kurang bisa mengekspresikan betul. Di sosial media ini gimana ya? Si awam. Ini boleh nggak ya? Nanti kalau kayak gini orang-orang mikirnya kayak gini. Nanti kalau saya kayak gini nanti dikatain kayak gini. Tapi ternyata setelah dijalani itu nggak semua hal yang di pikiran orang itu memang bisa bikin kita improve. Oh iya. Kita harus benar-benar bisa menyaring sih mana yang memang bisa bikin kita improve dan tidak, karena nggak balik lagi ada pepatah mengatakan kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Oh iya. Betul. Orang yang gagal sekali. adalah orang yang mencoba untuk membahagiakan semua orang. Itu mustahil, jelas mustahil. Jadi ya tinggal fokus ke diri sendiri, apa yang kita punya, apa yang memang menjadi kelebihan kita, dan apa juga yang menjadi kekurangan kita modifikasi sedemikian rupa gimana caranya untuk membuat kita berkembang dan bermanfaat untuk sekitar. Sebenarnya seperti itu. Jadi coba untuk tidak terlalu memikirkan kata-kata netizen sih. Nggak terlalu kayak ke pressure ya, apa kayak takut diginiin nih habis ini gara-gara upload kayak gini. Iya bener banget itu sebenarnya awalnya pressure banget sih. Karena apa ya, dari anak pondok yang mungkin people pleaser-nya itu besar sekali ya. Memang anak pondok kan rata-rata memang people pleaser-nya tuh lumayan besar. Menjadi orang yang keluar dari zona itu tuh nggak mudah juga. Karena kita pasti masih terbayang-bayang dengan stigma, masuk arek santri kayak ngono sih. Itu padahal sebenarnya kita menjadi santri itu tidak membatasi, harusnya kita menjadi santri itu tidak membatasi kita untuk berkarya. Betul sekali. Gitu. Masa santri kalah sama orang-orang yang nggak santri? Padahal santri lebih cerdas, lebih pintar. Kita harus mematahkan stigma orang yang kita nggak kan tahu nih aturan di agama seperti apa. Tinggal kita sesuaikan sama apa yang bisa kita lakukan di luar. Kan sebenarnya harusnya seperti itu. Ayo yang masih berpikiran anak pondok itu culun, anak pondok itu nggak tahu dunia luar, nggak juga ya guys ya. Sebenarnya anak pondok itu keren banget. Kemampuannya tuh tinggal diolah lagi. Wah, udah deh. Keren banget pasti. Karena boundariesnya jelas nih anak pondok nih, tahu nih. Udah punya basicnya ya guys ya. Terus kira-kira dari yang relate itu ada nggak yang paling berkesan banget nih sampai sekarang nih, sampai detik ini mungkin bahwa paling berkesan sih lebih ke gini sih, emang ini kan berawal dari diri sendiri yang keluar dari zona nyaman. Jadinya tuh lebih ke proud sama diri sendiri aja. Lebih bener-bener kerasa banget lebih mencintai diri sendirinya. Karena apa? Karena memang kita ketika memang saya masuk di hal yang mungkin sekarang untuk saat ini saya sukai ya. Karena bahasanya itu konten creator ini kan sangat menarik kan. Kita selalu menemukan hal baru gitu. Jadi nggak ada bosennya. Pressure pasti karena kayak aduh bisa nggak ya bikin kayak gini, bisa nggak ya. Tapi itu kayak bikin semangat gitu loh setiap harinya. Kayak ada ide termotivasi. Jadi kayak kita itu tidak ada waktu untuk meratapi hidup yang gimana-gimana. Betul banget guys. Bener-bener lebih sibuk. Jadinya tuh kayak oh iya ya, aku bisa loh sampai di titik ini gitu. Lebih proud sama diri sendiri dan mencintai diri sendiri aja. Jadi nih sebagai talent atau content creator kan pasti ada ya perasaan nervous atau kayak tadi yang dibahas insecure nih, gimana nanti ternyata di kamera kelihatan begini, kelihatan gendut, nanti kelihatan bekas jerawatnya, nanti kelihatan komedonya. Bener-bener Itu gimana menurut pengalaman pribadi Nikmia itu gimana cara mengatasinya nih? Kalau cara mengatasinya tuh kalau untuk saya pribadi itu sebenarnya agak simpel sih Kak ya. Karena apa ya? Ketika memang saya memutuskan untuk nerima tawaran nih, berarti resikonya apa aja nih? Pertama,
kita masih belum terbiasa nih sama muka kita di kamera. Otomatis pertama kali lihat kayak, aduh gimana? Aneh ya? Oh, aneh banget. Literally seaneh itu, kayak aduh nanti orang-orang mikir gini nggak ya, orang-orang mikir gitu nggak ya, jelek tau, aduh seharusnya aku angelnya sebelah sini kayak gitu. Tapi ternyata itu semua tidak terlalu penting. Kita memang punya wajah seperti ini, memang tetap ada angel yang bagus dan tidak. Tapi kenapa nggak kita coba untuk percaya diri aja? Ya memang sudah wajah kita berbentuk seperti ini, tubuh kita seperti ini, tapi tidak menghalangi kita, tidak membatasi diri kita untuk stop, maksudnya tuh kayak merubah untuk yang lebih baik ya. Nggak menghentikan di situ. Malah ketika memang melihat di kamera itu jadi tahu, di video itu jadi tahu, oh ternyata aku kalau seandainya ekspresinya seperti ini kelihatannya seperti ini, kurang bagus ternyata. Oke, berarti diimprove lagi seperti apa. Oh ternyata loh body language-nya harus yang seperti ini. Oh ternyata banyak hal yang bisa dipelajari. Banyak sekali. Jadi kayak contohnya mungkin gendut ya. Oh aku gendut nih, tapi orang gendut kan punya style tersendiri. Iya, betul. Kita itu punya body shape, kita itu punya warna kulit yang berbeda masing-masing. Jadi bagusnya nanti pakai baju apa nih? Disesuaikan. Warnanya apa nih yang masuk kayak gitu. Jadi jadinya kenapa hal ini benar-benar bikin mungkin saya mencintai diri saya sendiri, karena juga di sini saya mempelajari diri saya sendiri juga sebenarnya. Jadi lebih care ya. Sebelumnya padahal kayak nggak kepikiran. Sebenarnya pasti banyak yang relate sih. Mungkin orang-orang yang kayak bingung di kamera, nggak pede ini itu, sebenarnya cuman belum menemukan aja sih. Menemukan titiknya titiknya di mana. Saya juga dulu awalnya itu bener-bener yang kayak grogi banget. Tapi setelah memang saya take video atau dan lain-lain itu, jadinya kayak saya membiasakan diri. Oke, di kamera aku gimana nih? Oke, kalau seandainya aku di kamera gimana? Jadi udah kayak membuat ciri khas sendiri. Bisa dilatih sendiri sebenarnya, dan mendengarkan pendapat orang lain. Masukan ya, bukan jadi malah kayak insecure nih. Oh aku ternyata kurang gitu ya. Iya, tapi jadi masukan. Oh berarti aku harusnya bagusnya kayak gitu. Iya benar banget. Gitu guys, jadi ini sangat relate ya mungkin buat kalian yang baru belajar kayak di dunia per sosial mediaan. Nggak usah malu-maluin lagi, gimana, semangat aja. Itu kayak hajar aja. Hajar. Terus setiap sesuatu yang kita lakukan nih kan pasti ada kayak sisi manfaat atau kayak feedbacknya juga, dan ada juga nih yang kayak sisi kurang baiknya nih, kayak mungkin hal-hal jadi kayak kita kepikiran insecure itu, atau kayak setiap malam itu overthinking atau gimana. Itu gimana cara mengatasinya? Atau mungkin karena kita lebih tahu, oh ternyata kalau ikut-ikut kayak gini tuh jadi nambah relasi nih atau apa gimana gitu. Itu mungkin ada manfaatnya juga tapi ada kurangnya juga. Iya, kalau manfaatnya sendiri sih sebenarnya dengan ini untuk case saya pribadi ya. Kalau memang terjun di dunia ini, manfaatnya balik lagi ke diri saya sendiri awalnya, karena saya sebelum ini ada di fase nggak pede. Bertemu orang pun takut banget, kayak aduh gimana ya, takut ini, se-overthinking itu. Tapi setelah memang terjun, akhirnya oh iya ya, saya bisa kok ternyata. Jadi sebenarnya salah satu hal yang bisa bikin maksudnya bermanfaat di sini untuk diri saya sendiri dulu ini ya, itu tuh adalah saya jadi bisa tahu kalau saya itu mampu. Kita itu sebenarnya semua itu bisa mampu loh. Semua harus itu bisa menyadari dulu potensi dalam diri kita nih seberapa nih gitu. Bener banget, ternyata mampu dan bisa kok berkembang di sini. Dan menurut saya ini nggak saya aja sih harusnya yang bisa merasakan, karena semuanya sebenarnya punya kemampuan untuk di sini gitu. Sosial media kan sebenarnya seperti dunia nyata, hanya saja di case di digital kayak gitu kan. Sebenarnya sama aja, komunikasinya juga sama aja. Jadi sebenarnya untuk manfaatnya sangat banyak, apalagi untuk case saya dulu yang emang awalnya pemalu, takut ketemu orang, orang-orang melihat saya sekarang ya pasti ada sisi positif negatifnya ya. Pasti ada respon positif negatif, itu wajar. Itu wajar. Untuk sisi positifnya ya pastinya yang kayak, wah kamu udah sepede ini ya gitu. Ternyata kamu ternyata bisa ya, tak kirain kamu tuh dulu pendiam, ternyata kamu bisa seperti ini. Itu
kan sebenarnya juga sebuah pencapaian untuk diri sendiri. Betul. Jadi lebih lagi untuk bisa mencintai diri sendiri, yang mana cara untuk mencintai diri sendiri itu dulu mungkin tidak kita dapatkan di pondok pelajaran Betul. itu. Yang kita dapatkan ya ketika memang kita berhadapan di dunia nyata seperti ini. Gitu. Nah, kan buat teman-teman Jombang sendiri yang kayak taunya Ning Neni dari apa? Konten-konten info Jombang nih. Tapi ternyata pas tahu, wah ternyata yang biasanya talent di info Jombang ini juga ternyata latar belakangnya dari pondok pesantren nih, yaitu Ning nih. Itu apa kayak ada perubahan perubahan sosial atau kayak pandangan mereka tuh gimana sih pas baru tahu, apa kayak makin ternyata sungkan gitu, ketemunya jadi lebih kurang enjoy kayak biasanya ngobrolnya atau gimana nih? Sebenarnya lebih enjoy sekarang sih orang-orang ketemunya, karena dulu mungkin kan memang basicnya masih status sosialnya pondokan banget. Jadi memang jarang bertemu orang itu membuat kita agak sulit ya berkomunikasi dengan orang lain, itu menyeimbangkan obrolan itu ternyata sulit gitu loh antara anak pondok dan orang yang frekuensi nih. Yang tidak di pondok. Jadi tuh sebenarnya awal-awal dulu tuh sulit untuk ngobrolnya sih, komunikasinya itu agak sulit menyatukan frekuensinya. Tapi semakin kesini mungkin karena memang semakin banyak ngobrol, berelasi sama orang, terus habis itu akhirnya terjun di dunia content creator ini, jadi lebih bisa bahasanya itu luas lagi, lebih terus berbaur. Orang-orang pun juga sungkan, tetap ada yang sungkan, tapi lebih ke kayak ya udah santai aja gitu, kita lagi di luar kok, kita lebih terbuka gitu. Lebih terbuka, karena saya sendiri pun punya prinsip ya, ketika memang saya di luar atau kita berteman ya berteman, nggak usah lihat saya siapa gitu. Iya. Tapi kalau saya mungkin memang kita di pondok dan kamu lagi ngaji sama saya, ya itu beda lagi. Beda status ya guys. Kita harus ada boundaries masing-masing. Iya, Kalau betul. untuk saya pribadi seperti itu. Tetap ada batasnya nih, misal kalau keluar jadi temen ngopi, di dalam jadi santrinya. Jadi beda guys. Aturannya kan beda ya, kayak kita Iya. di dalam kampus sama kita di luar kampus kan berbeda. Iya Seperti betul itu. banget betul. Yang terakhir nih buat para Gen Z di luar sana yang mungkin masih cari jati diri atau masih mau mencoba-coba nih, ini kayaknya seru jadi content creator, atau kayaknya gimana ya kalau aku jadi talent, apa mau mukbang atau jadi talent di kampus tuh. Itu kira-kira apa pesan dari Ningni atau jangan nih? Kalau pesan ya sebenarnya gini, keterbatasan kita sebagai manusia itu kalau saya lihat ya, apalagi dengan basic mungkin anak pondok, tapi ini terutama untuk Gen Z adalah kita terlalu takut untuk memulai. Nah, terlalu takut untuk memulai, akhirnya kalau bisa besok kenapa sekarang? Nah, kayak gitu tuh pasti nunda terus karena memang jujur aja setelah saya analisis dan banyak sekali kan konten-konten pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil tentang parenting, psikologi dan kawan-kawan. Gen Z itu sebenarnya tertekan banget loh hidupnya. Pressure banget. Pressure-nya guys. itu besar sekali. Karena apa? Karena kita hidup di zaman yang kita dewasa itu penuh dengan tekanan dari orang tua. Didikan orang tua yang masih terus-menerus gitu loh. Maksudnya masih betul. Dan untuk memutuskan tali itu kan kita juga harus berusaha lebih keras lagi. Iya. Karena namanya memutus tali ya, sedangkan kita terbiasa dengan didikan yang seperti ini nih, tapi kita harus keluar dari situ, itu kan pasti sulit. Jadi mau nggak mau, kalau pesan saya yang pertama adalah mulai aja dulu, gitu, mulai aja dulu. Mau mukbang, mau review skincare boleh, iya tuh. mau make up boleh banget. Make up sekarang cuannya banyak loh. Konten creator make up bener-bener, konten creator make up itu cuannya lumayan. Terus habis itu mukbang. Sekarang nggak usah ribet-ribet, game. Live streaming game. Biasanya mabar di warkop nih. Sebenarnya mudah banget jadi content creator. Yang penting mulai aja dulu. Mungkin memang awalnya dari yang tidak ada penontonnya atau responnya, tapi selama memang kita bisa konsisten. Kalau yang saya alami dan saya lihat itu akan naik kok, engagement mulai naik, terus habis itu kita mulai
mulai terlihat, tapi memang mencari jati diri itu nggak instan. Nah, Gen Z itu kebiasaannya susah mulai, maunya instan. Iya Udah nih. dua itu udah pasti. Emang dikira Itu yang harus dihindari. dikira mie instan, direbus Iya, langsung jadi. semua itu guys. berproses. Ada prosesnya. Yang instan aja nggak sehat. Oh iya, justru Nah, yang itu. instan yang nggak sehat guys. Sedangkan semuanya pengen punya mental health yang sehat banget Oh, nih, iya. yang nggak toxic, yang green flag gimana? Ya dibuat semuanya, diusahakan pasti, nggak langsung Ada jadi. perjuangannya juga. Pokoknya mulai aja dulu. Terserah mau bikin konten apa aja. Terus yang kamu nyaman yang mana, hajar terus wes itu. Hajar Harus aja, hajar. konsisten, jangan stop di tengah-tengah nih guys. Nggak usah. Dan satu lagi, nggak usah terlalu dengerin kata orang. Itu bener-bener yang kayak saya tuh banyak banget lihat orang yang memang berhenti atau tidak memulai itu karena terlalu takut dengan anggapan orang lain. Padahal sekarang kalau dipikir agak kasarnya ya, Iya. orang lain tuh ngasih makan apa sih? Oh, iya. Kita itu nggak ada nggak- kontribusinya. nggak ada kontribusinya. Kita itu dilihat ketika kita sukses. Oh iya, Kalau emang hasilnya belum, aja. hasilnya aja. Kalau kita belum sukses kan nggak terlalu dilihat tuh. Ya udah hajar Iya, aja iya. mau jadi apa aja. Yang penting kita punya tujuan, kita pengen sukses, minimal bergerak. Karena orang yang bergerak dan tidak bergerak itu udah kalah satu langkah lah yang tidak bergerak itu. Iya. Nggak usah dengerin orang-orang nilai gini. Karena apa? Kebencian itu muncul dari rasa sakit. Nah, kalau seandainya emang orang itu mungkin Biasanya iri juga ya. mungkin memang punya respon negatif terhadap kita, sadarin aja kalau kita lihat aja latar belakangnya, cerita hidupnya, pasti ada sesuatu hal yang mungkin di kita dia nggak punya, akhirnya dia seperti ingin punya temen. Kamu harus hidupnya kayak sedih kayak aku juga. Mengajak nih. Menarik gitu, menarik orang lain untuk senasib. Iya, Gitu. betul, Harusnya betul, kan betul. orang yang sedih itu Diajak bangkit, diajak ya. bangkit, tapi malah orang yang bangkit diajak sedih kayak gitu. Salah guys. Tapi kalau galau terus nanti nyambungnya ke mental health lagi. Iya betul banget, makanya udah hajar aja. Sebenarnya juga omongan orang lain itu orang lain itu kayak nggak sepeduli itu juga sama kita. Iya. Sebenarnya kan Iya, bener kayak banget. segampang nih yang lagi relate sehari-hari nih, apalagi ya saya juga sih biasanya mau upload story tentang foto sendiri aja kayak itu. upload nggak ya? Nah, Apa nanti ini mikirnya orang-orang caper. Sekarang kata-kata caper, apalagi kayak cowok-cowok yang patriarki nih, ngapain sih nggak jaga diri? Iya. Gitu. Padahal aslinya nggak ada yang salah loh. Nggak ada kan? Cewek itu ngeposting karena suka aja mau wajahnya, nih, bukan padahal untuk godain pengen siapa digodain, bukan Bahkan, pengen- relate nggak? Kita itu lebih suka kalau saya dibilang cantik sama anak kecil atau orang tua atau betul sesama banget. cewek, Betul daripada banget. dibilang cantik sama cowok. Iya nggak? Karena anggapannya tuh pasti ujungnya ke negatif. Iya gitu. bener. Dan rata-rata setelah dianalisis sama psikologi, orang-orang yang orang cowok-cowok yang memang suka ngomen kayak kamu caper tah gini-gini Oh, iya. atau membatasi wanita untuk memang berekspresi adalah cowok yang tidak secure. Lelaki yang tidak secure dengan dirinya sendiri. Jangan-jangan. Dia merasa ketika memang cowoknya itu dilihat orang lain, dia akan lepas tidak punya kendali nih sama orang ini. Oh. Nah, Jadi providernya, takut kalah nih. iya, providernya modelnya toxic, red flag. Wow, red flag. Bukan provider yang green flag. Kalau providernya memang dia sudah secure, green flag, pasti dia bakal ikut senang kalau Iya. seandainya ceweknya berkembang Oh, iya. kan. Bahkan Akhirnya yang dilihat eksklusif gitu. iya, yang dilihat value-nya. Iya, betul. Bukan tentang fisik lagi. Kalau fisik mah bisa dibentuk, bisa dicari, bisa dipermak lah. Tapi kalau value itu harus ditanam dari kecil. Dipelajari Betul. sampai kita diperjuangkan ya. diperjuangkan gitu. Rata-rata memang cowok patriarki itu balik lagi akan menghalangi kita untuk berekspresi. Ini untuk case-nya kita cewek ya. Betul. Gitu. Pasti ujung-ujungnya cowok itu kayak beranggapan kita nih buat story ini mau godain mereka, padahal enggak juga sih. enggak. Sebenarnya nggak ada kepikiran sampai sana, tapi bahkan kayak kita nggak ada niat untuk sampai ke sana gitu, tapi karena ada yang komen kayak gitu lebih jadi kepikiran nih. Iya. Oh, apa aku kayak gini jadinya kayak Nggak usah genit dia. nggak usah dipikir sama sekali. Pokoknya sekarang ketika menjadi content creator, yang harus didengerin adalah diri sendiri dan orang yang berpengalaman. Betul.
up di situ. Iya. Ketika memang ada yang komen mungkin orang yang kurang berpengalaman, tidak memang ada di bidang situ, dan mungkin kita lihat memang orangnya kurang memang bahasanya menguasai hal tersebut tentang konten creator ini, ya terus kita mau ngapain juga dengan Jadi jatuhnya kayak sok tahu aja nih, nimbrung aja nih, kayaknya asik gitu jadi konten creator. Padahal juga sebenarnya dia iri guys biasanya. Karena semuanya tuh basicnya dari ilmu kok. Ketika orang berbicara dengan tidak didasari oleh ilmu, berarti kan yang didasari dia adalah mungkin emosinya, emosi yang dia rasakan. Perasaan semua orang itu valid, tapi valid untuk siapa nih? Untuk kita atau untuk dia sendiri? Ya gitu. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memilah dan memilih mana yang harus kita dengarkan dan mana yang tidak. Oke guys, gimana nih para Gen Z? Apa udah mulai tertarik buat jadi konten kreator atau masih besok lagi aja deh, hari ini kita insecure lagi aja deh gitu? Jangan lama-lama guys. Oke, untuk sore ini kita akhiri podcast Pokepo ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi nih sama Ning Mia. Mungkin bahas-bahas yang lainnya atau mungkin bahas parenting nih. Pilih aja ya. Ya kan Boleh ya. Kan anak muda harus berbekal parenting harus sebelum punya anak. guys, harus open-minded. Walaupun kita belum sampai sana, kita apa salahnya mempelajari ilmunya kan ya, sharing gitu kan. Oke guys, selamat sore semuanya.